Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Igede Bramandita, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 dengan nomor peserta 20160984755542 LPTK Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pada hari ini, Selasa 5 Desember 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP CIS Bali kelas 7 dengan materi menulis teks prosedur dengan model pembelajaran problem based learning berbantuan media gambar seri. Demikian saya sampaikan, selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi. Pagi, keren. Luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat semua ya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Bagus. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin? Ada yang mau pimpin doa? Oh, banyak. Kasih ayo. Kasih, silakan. Lu berdiri dulu ya. Dan aku teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, hal baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Tasya. Silakan kembali tempat. Anak-anak silakan duduk. Baik, kita sudah berdoa. Nah, sekarang Bapak minta coba dicek di sekitar kalian. Kotor nggak? Ada, kalau ada sampah tolong dibuang. Tapi kalau sudah bersih bagus ya. Jadi kita belajar dalam kondisi yang nyaman ya. Kalau sudah bersih, senang nggak belajarnya? Senang ya, pasti ya. Biar kalian fokus belajar. Coba dicek. Kalau memang masih kotor, nanti sampah-sampahnya boleh dibuang dulu ya. Baik. Ada yang nggak hadir hari ini? Quinsa. Sakit? Baik. Satu orang berarti ya? Baik. Anak-anak, kalau kalian di rumah, ada yang suka masak biasanya? Siapa yang suka masak di sini? Coba tunjuk tangan, ada berapa orang yang suka masak? Wah, banyak ya? Banyak yang suka masak. Suka bikin apa? Kalau kalian suka masak, pasti seringnya di dapur ya. Bikin minuman. Minuman apa biasanya kalian buat? Kalau es teh. Apa lagi? Teh hangat. Ya itu minum-minuman yang sederhana. Atau kalau masak apa biasanya? Mie goreng. Nasi goreng. Bisa buat nasi goreng? Bisa, luar biasa. Tuh tinggal beli bumbunya. Baik anak-anak, jadi ketika kalian memasak, itu berarti ada apa yang harus kalian siapkan dulu? Ya yang paling sederhana lah, kalau kalian membuat minuman misalnya membuat es teh misalnya. Ada gelas, ada gula. Nah, gelas itu termasuk apa dia? Alat. Kalau gula? Nah, terus kalau kalian buat ada tahapannya nggak? Air hangat dulu apa gulanya dulu? Disediakan gulanya dulu apa gelasnya? Nah, baik. Itu
mungkin versi kalian berbeda-beda, tetapi dalam pembelajaran ini kita akan membahas materi teks prosedur ya. Tahu teks prosedur? Ya, teks prosedur. Jadi semisal contoh tadi kalian membuat sesuatu ya, membuat es teh misalnya, itu ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya, mana yang duluan, mana yang belakangan, dan apa tujuannya kita membuat itu, apa alatnya, apa bahannya, itu kita pelajari nanti ya di materi teks prosedur berikutnya. Siap? Siap ya. Nah, teks prosedur itu yang kalian sampaikan tadi itu adalah hal-hal yang sederhana. Ada yang kompleks lagi terkait dengan misalnya kalau masak mie goreng, misalnya masak mie instan dengan masak mie yang lebih kompleks itu kan misalnya bumbu yang sudah tersedia. Kalau mie instan kan sudah tersedia, ya kalian tinggal tuangkan. Nah, tapi kalau masakan-masakan lain yang bumbunya harus dibuat dulu, nah itu kan prosedurnya lebih kompleks. Ya, jadi kita belajar yang sederhana dulu. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik, bisa dilihat di belakang? Lampunya Bapak matikan ya, biar jelas ya. Nah, menulis teks prosedur. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, tujuannya. Jadi melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan penerapan model pembelajaran problem based learning, berbantuan media gambar seri, peserta didik mampu menulis teks prosedur dengan jelas berdasarkan struktur teks. Nah, jadi ini yang akan kita bahas. Struktur teksnya ya. Jadi nanti di akhir pembelajaran kalian diharapkan sudah mampu menulis sebuah teks prosedur tentang pembuatan sesuatu. Ya, teks prosedur nggak hanya untuk pembuatan sesuatu, mungkin langkah-langkah dalam penggunaan alat juga bisa. Ya, jadi hal-hal yang memang harus menggunakan prosedur tertentu itu juga bisa dipakai untuk dalam penulisan teks prosedur. Saya dipahami sejauh ini? Nah, bisa dibaca nggak itu? Apa bacanya? Aku pasti bisa. Kurang keras. Aku pasti bisa. Coba ucapan 3 kali. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Baik. Tanamkan itu dalam diri kalian. Jadi setiap kita memulai sesuatu, tanamkan keyakinan bahwa saya pasti bisa. Pasti bisa ketika kita mencoba dan berusaha. Jangan lupa berdoa, sudah kita lakukan di awal tadi ya. Jadi setiap kalian beraktivitas, nggak hanya belajar aja, melakukan apapun ya, kalian harus punya motivasi untuk diri kalian sendiri ya. Nah, ada yang tahu ini siapa? Ada yang nggak tahu? Semua tahu? Siapa ini? Siapa beliau? Ya, beliau adalah profesor ya, dan juga presiden kita yang ketiga ya. Jadi ini. Nah, beliau ini seorang tokoh. Prestasinya yang kalian tahu apa, Bapak B.J. Habibie ini? Membuat pesawat. Oke, kalian berarti sudah mengenal walaupun tidak Nah, kita akan coba baca beberapa kutipan yang beliau sampaikan ya. Yang pertama itu, coba kalian baca yang sini. Hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain. Ya, jadi ini kaitannya dengan kalian, yaitu kalian yang dimaksud. Kalian sebagai generasi bangsa, hanya kalianlah yang bisa diandalkan untuk membangun Indonesia. Lalu apa? Saat ini yang bisa kita lakukan adalah belajar dengan baik, mempersiapkan diri. Ya, kalian masing-masing mungkin punya tujuan, punya cita-cita, yaitu dikembangkan. Ya, mulai dari sekarang dipersiapkan, kalian mau jadi apa nanti? Apa yang kalian sukai? Ya,
Nah, fokus di situ. Ya, terus yang kedua, tidak ada gunanya IQ Anda tinggi namun malas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat dan mau berkorban untuk masa depan yang cerah. Ya, pintar, IQ-nya tinggi, tapi kalau malas, tahu pengertian malas ini? Bisa tetapi tidak mau mengerjakan. Nah, itu yang disebut malas. Malas, ya. Jadi, apa-apa yang kalian sudah kuasai, kelebihan-kelebihan kalian itu dimanfaatkan betul untuk kemajuan kalian, ya, dalam belajar khususnya. Terus yang ketiga, keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Nah, ini isinya. Ya, pernah kalian melihat contoh-contoh keberhasilan orang yang bekerja keras, yang berusaha dengan tekun? Pernah di sekitar kalian mungkin? Atau di media-media yang kalian sering tonton? Pernah? Pernah, ya. Ilustrasinya mungkin seperti itu ya. Jadi kita itu bisa berhasil kalau kita tekun, nggak harus pintar juga. Ya, apalagi pintar. Kalau pintar malas, susah. Ya, baik. Ini ya sekedar motivasi untuk kalian. Jadi di sini kalian itu paham maksudnya ini? Masing-masing kalian punya kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang kalian fokus kepada kelebihan kalian. Apa kelebihan kalian? Itu yang kalian lakukan dengan sepenuh hati. Paham ya? Nah, bisa menjadi motivasi kalian untuk belajar hari ini. Baik, kita lanjut dengan apa ini? Ya, pretest. Sebelum kita mulai, Bapak ingin mengetahui pengetahuan awal kalian sejauh mana sebelum kita memasuki pembahasan materi. Baik, untuk kegiatan ini silakan kalian keluarkan HP-nya. Bapak sudah share melalui WA Group. Di situ ada link pretestnya. Silakan kalian kerjakan. Sudah? Semua? Sudah semua? Baik. Sekarang simpan dulu HP-nya. Ya, jadi kita akan lanjutkan lagi. Sekarang kita lanjutkan dengan penayangan materi ya. Jadi Bapak akan tayangkan sebuah video. Mohon kalian simak dengan baik karena di sana materinya nanti akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur ini ada empat. Pertama, tujuan atau goal. Kedua, alat dan bahan. Ketiga, langkah-langkah. Dan keempat, penutup. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tujuan atau goal. Tujuan pada teks prosedur berisi tentang capaian yang akan dicapai dalam teks tersebut atau penjelasan mengenai sesuatu yang akan dibuat dan dilakukan. Struktur tujuan pada teks prosedur dikemas dalam bentuk kalimat pengantar yang ditempatkan pada bagian awal teks prosedur. Misalnya, Ananda ingin membuat teks prosedur tentang sop buah, maka judulnya cara membuat sop buah. Pada tujuan, bisa Anda tulis, sop buah adalah minuman yang banyak digemari oleh masyarakat. Sop buah sangat enak jika dinikmati di siang hari. Itu merupakan tujuan, apa yang akan dicapai. Itu sop buah, dijelaskan apa yang akan dicapai pada teks prosedur kita. Struktur kedua, yaitu alat dan bahan, atau materials. Bagian ini berisi penjelasan tentang alat dan bahan yang digunakan. Penjelasan mengenai bahan harus rinci dengan ukuran yang akurat. Misalnya, Anda membutuhkan air, maka tuliskan berapa air yang Anda butuhkan. 1 liter air atau 500 cc air. 4. Penutup. Pada bagian penutup berisi kesimpulan, penekanan isi, atau ucapan selamat kepada pembaca. Nah, berikut contoh penutup yang bisa digunakan. Sangat mudah bukan? Anda juga bisa membuatnya di rumah.
Selamat berkreasi. Mari kita perhatikan contoh teks prosedur dengan struktur lengkap berikut. Nah, ini salah satu contoh teks prosedur cara membuat sesuatu. Nah, ini contohnya membuat nasi goreng sederhana. Nasi goreng sederhana, nasi goreng adalah santapan sarapan khas Indonesia yang sederhana dan tidak repot. Bagaimana cara membuatnya? Sebelum masuk ke tahap pembuatan, siapkan dulu bahan-bahan di bawah ini. Nah, yang tadi merupakan bagian tujuan atau struktur tujuan. Berikut struktur bahan dan alat yang digunakan. Nah, ada penjelasannya. Bahannya harus dengan ukuran akurat. Misalnya, nasi putih 1 piring, cabai merah 4 butir. 1 piring 4 butir merupakan takaran dengan ukuran akurat. Berikut dengan alatnya atau perlengkapan yang digunakan. Lalu struktur selanjutnya adalah langkah-langkah. Langkah-langkah yang harus Anda lakukan dalam membuat nasi goreng adalah sebagai berikut. Pertama, blender cabai merah, bawang putih, bawang merah hingga halus. Kemudian tumis bumbu hingga harum dan matang. Kedua, tuangkan 2 sendok kecap dan garam halus dengan ukuran setengah sendok teh. Ketiga, masukkan nasi, aduk hingga nasi tercampur rata. Keempat, silahkan koreksi rasa. Kelima, setelah dirasa pas, salin ke dalam piring dan tambahkan telur mata sapi, potongan tomat serta kerupuk sesuai selera. Ini merupakan bagian struktur langkah-langkah. Baik, sudah kalian simak tadi, jadi sebuah video ya yang menampilkan materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Apa yang kalian simak tadi terkait materinya? Jadi struktur teks prosedur ya. Strukturnya ada berapa yang kalian tangkap tadi? Ada 4 ya. Ada yang bisa menyebutkan? Boleh tunjuk tangan. Ayu. Yang pertama ada tujuan atau goal. Tujuan. Yang kedua ada alat dan bahan. Yang ketiga langkah-langkah. Yang keempat penutup. Baik. Luar biasa. Tepuk tangan buat Ayu. Ada yang tidak sependapat? Jadi sesuai ya. Jadi teks prosedur memiliki 4 struktur seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ayu tadi. Sudah sangat tepat ya. Tadi di dalam contoh ya, masing-masing struktur itu sudah dijelaskan tadi. Kalau di tujuan itu memuat apa saja? Ayu. Judul, nah. Kan yang pertama apa? Di dalam tujuan itu ada apa? Ada judul. Setelah judul baru nanti kalian sampaikan apa tujuan dalam pembuatannya. Misalnya tadi, pembuat nasi goreng, apa tujuannya? Sudah ya? Sudah kalian simak, itu contohnya. Ya, terus ada alat dan bahan. Di situ dibedakan mana alat, mana bahan. Bisa kalian membedakan? Di dalam pembuatan nasi goreng tadi misalnya, alatnya apa? Bahannya apa? Tunjuk tangan. Bahan sendok, alat sendok, bahan seperti cabai, bawang. Baik. Betul ya. Tepuk tangan dulu. Setelah alat dan bahan ada langkah-langkah. Nah, ini yang harus sistematis. Apa pengertian sistematis? Berurutan. Ya, jadi langkahnya nggak boleh dibolak-balik ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian dalam menyusun nanti sebuah teks prosedur disusun secara sistematis atau berurutan sesuai dengan langkah-langkahnya. Yang terakhir ada penutup. Penutup berisi apa, Nak? Berarti simpulan. Ada kalimat apa lagi? Agung? Selamat kepada pembaca. Jadi situ mengajak juga ya. Jadi mengajak pembaca untuk ayo kita coba. Ya, seperti itu ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Sudah bisa dipahami ya? Yakin? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Baik, kita lanjutkan. Sebentar lagi kita akan membuat
kelompok ya. Kita akan mengerjakan nanti Bapak akan berikan kalian lembar kerja, nanti kalian selesaikan secara berkelompok. Nah, untuk sekarang kita bentuk dulu kelompoknya ya. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi jumlah kita 19 sekarang, 1 orang nggak sekolah, jadi ada 5 kelompok. Silahkan kalian cari kelompok masing-masing. Sudah? Baik, coba lihat di depan, di layar. Jadi Bapak punya 1 minuman ya. Jadi ada segelas minuman di sini. Tugasnya adalah nanti kalian bersama kelompok cari tahu, buka Google Lens. Ya, ambil HP-nya sekarang ya. Jadi kalian buka Google Lens. Bapak akan bagikan gambarnya. Nanti silakan kalian telusuri melalui Google Lens untuk mencari tahu apa nama minuman ini. Ya, kira-kira apa bahan-bahannya, bagaimana cara membuatnya. Ya, Bapak bagikan ininya. Bapak bagikan gambarnya. Silakan ditelusuri ya melalui Google Lens. Ya. Kira-kira apa namanya? Coba apa yang kalian temukan di dalam? Koordinasikan dengan kelompoknya, nanti tentukan ya. Bagaimana? Ketemu? Ketemu ya. Kira-kira apa namanya? Sunset in blue ocean. Blue Ocean? Ya, Blue Ocean Mocktail. Jadi ini Blue Ocean Mocktail. Ini salah satu mocktail ya. Baik, tugas berikutnya Bapak akan bagikan LKPD. Ya, sebuah LKPD. Sebentar Bapak jelaskan. Bapak jelaskan dulu LKPD-nya, coba dilihat. Pada lembar pertama itu lihat di lembar pertama. Nah, kalian isikan nanti di situ identitas kelompoknya dulu ya. Nama masing-masing anggotanya. Setelah itu, coba dibaca petunjuknya. Petunjuk pada LKPD-nya. Yang pertama, apa yang harus kalian lakukan di situ adalah mendiskusikan gambar yang ada di amplop, potongan gambar seri yang ada di amplop. Habis itu kalian diskusikan mana urutan langkah-langkah yang benar sesuai gambar itu. Setelah itu, kalau memang sudah, kalian tempelkan gambar itu menggunakan lem pada LKPD. Ya. Setelah itu lembar kedua, coba dibuka lembar kedua. Nah, pada lembar kedua di situ kalian sudah mulai menyusun. Ya, menyusun sebuah teks prosedur berdasarkan gambar yang sudah kalian tempel tadi. Ya, di situ ada berapa langkah, Nak? Di gambar itu ada berapa langkah? Berarti di lembar kedua kalian harus membuat berapa langkah di situ? Nah, ya. Dan di situ jangan lupa struktur teks prosedur ada 4. Kalian susun berdasarkan itu. Yang pertama tujuan memuat apa saja, tadi udah kita bahas. Habis itu langkah-langkah yang sistematis, alat dan bahan jangan lupa. Habis itu terakhir penutup. Bagaimana menyusun sebuah kalimat penutup? Ya, diskusikan dengan kelompok kalian. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan. Oke, kita presentasikan dulu ya. Setelah selesai kita presentasikan dulu oleh masing-masing kelompok.
kita lanjutkan untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian buat tadi bersama kelompoknya. Jadi masing-masing kelompok nanti maju untuk mempresentasikan. Ya, siap? Siapa yang mau tampil duluan? Tasya. Oke. Silakan. Sudah bagi tugas ya? Baik. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Blue Ocean Mobile. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tasya, di sini ada Loretta, di sini ada Alil, dan ada Odan. Saya akan memulai presentasi sekarang. Tujuan dibaca oleh Loretta. Judul dari teks prosedur tersebut adalah Blue Ocean Mocktail. Blue Ocean Mocktail adalah minuman segar yang dipadu dengan sirup. Minuman kekinian ini cocok untuk disajikan saat musim panas. Tujuan sudah selesai. Dilanjutkan alat dan bahan dibacakan oleh Onel. Alat 1, gelas. Yang kedua, sendok. Yang ketiga, food tongs. Bahannya, sirup. Yang pertama, sirup jeruk. Yang kedua, es batu secukupnya. Yang ketiga, 1 slice jeruk nipis. Yang keempat, orange biru. Yang kelima, selasih 1 sendok makan. Onel sudah membaca alat dan bahan. Selanjutkan oleh Alil membaca langkah-langkahnya. Langkah-langkah pembuatan Blue Ocean Mocktail. Langkah 1, siapkan gelas ukuran tinggi. Langkah 2, tuang sirup jeruk ke dalam gelas. Langkah 3, masukkan es batu hingga memenuhi gelas. Langkah 4, masukkan biji selasih secukupnya. Langkah 5, tuangkan orange biru hingga memenuhi gelas. Langkah 6, cantumkan 1 slice jeruk nipis di pinggir gelas es Blue Ocean, siap dinikmati. Nah, yang terakhir ada penutup, dibacakan oleh saya sendiri. Penutup, bagaimana? Mudah bukan cara membuatnya? Anda bisa meminum saat hari panas, rasanya yang sangat segar. Presentasi sudah selesai. Apakah ada pertanyaan atau kutipan dari kalian? Ya, Ayu. Perkenalkan, saya Ayusita dari kelompok 2 akan memberi tanggapan kepada kelompok 1 ya, 4. Untuk Alil, nanti boleh bacanya tuh agak dikerasin soalnya tadi kurang kedengeran. Sama jangan terlalu belibet. Terima kasih. Terima kasih Ayu. Apakah ada lagi? Karena tidak ada lagi pertanyaan, kami akan mengakhiri presentasi hari ini. Terima kasih. Baik, luar biasa ya penampilan kelompok 1. Kita lanjut dengan kelompok 2. Ya, silakan Rangga dengan kelompoknya. Ya. Ya. Bisa diperhatikan? Ya. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini, kelompok 3, akan membahas tentang struktur teks prosedur yang berisi tentang cara pembuatan Blue Ocean Mocktail. Nah, sebelum kita memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kelompok saya memperkenalkan diri. Nama saya terkenal sebagai moderator, ini Dede, dan ini Rangga. Ya, bisa dimulai? Ya. Jadi kita akan membahas tentang judul dan tujuannya. Judul, cara membuat Blue Ocean Mocktail. Tujuannya adalah es Blue Ocean Mocktail sangat segar jika diminum pada siang hari yang panas. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat dan bahannya.
Alat dan bahan. 1. Siapkan gelas. 2. Potong. 3. Sendok. Dan 4. Pisau. Bahan-bahannya. 1. Sirup jeruk. 2. Es batu. 3. Selasih. 2 atau 1 sendok makan. 4. Jeruk nipis. Dan 5. Soda berwarna biru. Sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkah pembuatannya. Langkah-langkah pembuatan es Blue Ocean Mocktail. Yang pertama, siapkan gelas. Yang kedua, tuangkan sirup jeruk secukupnya ke dalam gelas. Yang ketiga, masukkan es batu secukupnya. Yang keempat, masukkan biji selasih 1 atau 2 sendok makan ke dalam gelas. Yang kelima, tuangkan soda biru sampai penuh ke gelas. Yang keenam, isi irisan jeruk nipis ke dalam gelas yang sudah terisi bahan-bahan es Blue Ocean Mocktail. Sekarang kita akan mengakhiri dengan penutup. Penutupnya. Nah, sangat mudah bukan cara pembuatan es Blue Ocean Mocktail? Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, jadi sebelum kita menutup presentasi kali ini, apakah ada yang ingin bertanya atau mengkritik? Tidak ada? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Alusita dari kelompok 2. Tadi kan dibilang ada jeruk nipisnya. Itu buat apa ya jeruk nipis? Penyegar di dalam es Blue Ocean Mocktailnya. Ataupun dekorasi sebagai Hiasan. Hiasan mempercantik hiasan, ya. esnya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Karena tidak ada. Tidak ada? Ya. Sekian dari kelompok saya. Maaf jika ada kata yang salah. Kami dengan terima kasih. Baik, demikian. Tadi kalian sudah masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, ya. Jadi berupa apa tadi? Membuat Blue Ocean Mocktail. Ya, jadi materi teks prosedur kalian tadi sudah menyusun sebuah teks prosedur terkait dengan pembuatan Blue Ocean Mocktail, ya. Jadi dari penampilan tadi beberapa juga sudah memberikan masukan terkait penampilan temannya, ada yang suaranya belum jelas, ya. Habis itu ada suara yang tidak jelas ataupun kurang keras, ya. Selain itu beberapa juga menghadapnya, ya. Silakan kalian atur. Jadi untuk lain kali diatur. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita? Tidak ada? Baik. Bapak mau refleksikan untuk kegiatan kita hari ini. Menurut kalian bagaimana kegiatan yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini? Seru? Apalagi? Senang. Dalam hal apa? Kerja kelompok. Kalian senang kerja kelompok? Kalian senang diskusi? Ada nggak catatan hal-hal lain untuk kegiatan kita berikutnya itu bisa kita selenggarakan lebih baik? Apa saran kalian? Ada masukan dari kalian? Ya, Ayu? Menurut saya mungkin di kegiatan berikutnya itu mungkin ada kuis berkelompok. Kuis ya? Oke. Ada yang lain? Baik, terima kasih Ayu. Ada pendapat lain? Mungkin apa yang kita bisa, apa yang kalian mau nanti sehingga pembelajaran kalian benar-benar senang belajar, ya. Bisa memotivasi kalian untuk belajar sehingga mengembangkan hal-hal yang menjadi potensi kalian. Ada lagi? Cukup? Berarti secara umum yang kalian rasakan hari ini adalah senang. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Baik. Bapak lanjutkan. Di akhir kita akan lakukan post test, ya. Di sini Bapak mau mengukur
kemampuan atau pemahaman kalian terkait materi yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi link untuk post-test sudah Bapak bagikan di WA group. Silakan kalian ambil HP-nya, dibuka WA grupnya, nanti dikerjakan post-testnya. Bapak berikan waktu 7 menit ya. Silakan dikerjakan dulu. Jadi hasil dari penulisan teks prosedur yang sudah kalian buat secara berkelompok ini, silakan nanti kalian buat video tutorialnya ya. Buatkan video tutorial sederhana, nanti Bapak akan posting di media sekolah ya. Nah, terkait tugas itu sudah Bapak share di grup WA, nanti silakan kalian cek ya. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa kembali ya. Semoga senantiasa kita diberikan perlindungan dalam melaksanakan aktivitas kita. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan doa. Ada yang mau pimpin doa? Tangkila, silakan. Silakan anak-anak, kita berdiri, kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa. Ya, terima kasih Tangkila. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran ini. Selamat pagi.